warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Tuhan seluruh alam semesta. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul termulia beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di acara Halal Bihalal 1442 Hijriah Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati dan kami sayangi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Ibu Profesor Dr. Nunui Nur Afia, kemudian Kepala Departemen Akuntansi FEB Unpad, Ibu Profesor Dr. Ilya Afianti, kemudian ada para guru besar Departemen Akuntansi Unpad, dan yang kami muliakan penceramah pada hari ini Bapak Ustadz Dr. Am Amiruddin, kemudian Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Departemen Akuntansi FEB Unpad, ada juga alumni dan mahasiswa, tadi saya lihat di lingkungan Departemen Akuntansi FEB Unpad. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik dan umur yang barokah. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 19-24 oleh Ibu Puri Fitriah, kemudian dilanjutkan dengan Sari Tiawah oleh Ibu Dr. Hajadini Rosdini, kemudian sambutan dari Kepala Departemen Akuntansi FEB Unpad oleh Ibu Profesor Dr. Ilya Afianti, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan FEB Unpad Ibu Profesor Dr. Nunui Nur Afia, dan kemudian siraman rohani oleh Bapak Ustadz Dr. Am Amiruddin sampai jam 17 nanti, dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir nanti pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz. Untuk acara yang pertama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Puri Fitriah, dan dilanjutkan dengan pembacaan Sari Tirawah oleh Ibu Dr. Dini Rosdini. Mangga waktu dan tempat kami persilahkan. Nuhun Kang Ivan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka kitab Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 18 sampai dengan ayat 24. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina istajabu li rabbihumul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab alladzina yu'funa bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara
amarallahu bihi ayyusolah. Amarallahu bihi ayyusolah wa yakhshawna rabbahum wa hakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ Jannatun adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keriduan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Baik, untuk agenda yang selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Departemen Akuntansi FEB Unpad, Profesor Dr. Ilya Afianti. Mangga, Prof. Terima kasih Pak Irfan. Yang saya hormati Pak Ustadz Dr. Aam Amiruddin yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan tausiah di keluarga besar Departemen Akuntansi FEB Unpad. Yang saya hormati dan sangat saya sayangi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Profesor Dr. Nunui Nur Afiah. Bapak Ibu dosen yang sangat saya banggakan, tenaga pendidik Tendik Unpad, para
alumni, dosen, mahasiswa yang menyempatkan diri hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suasana yang fitri dan penuh kebahagiaan ini dan juga penuh keberkahan, mari kita persembahkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan asma Allah di saat kita merayakan satu hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, dengan penuh sukacita serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya hari ini, sore ini kita bersilaturahmi kembali. Bersilaturahmi bersama-sama mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz A'am Amiruddin. Tentunya setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya dan kemudian melaksanakan ibadah-ibadah ya, yang dengan mengharapkan ridho, mengharapkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sore ini kita bersama-sama saling bermaafan dan saling bersilaturahmi kembali, dan semoga persaudaraan kita, kekeluargaan kita, keluarga besar Departemen Akuntansi yang terdiri atas dosen beserta keluarganya, tendik beserta keluarganya, para alumni, para mahasiswa, ya, calon akuntan masa depan ini. Kita bersama-sama bersilaturahmi sekarang dan selamanya kita harus menjaga silaturahmi ini. Saya kira sore hari ini nanti Pak Ustadz A'am Amiruddin lebih akan memberikan penyegaran-penyegaran lagi pada kita semua, siraman-siraman rohani agar kita lebih bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ilya. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Profesor Dr. Nunung Nur Afiah. Mangga Prof. Mangga, atur nuhun Kang Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sungguh istimewa dan penuh kebahagiaan serta rasa syukur karena saat ini bersama-sama ini di sini Pak Dr. A'am Amiruddin, kita ini berkumpul para senior yang kami banggakan semua, yaitu mulai dari ada Kang Wias, ada Kang Agus, ya, para alumni yang sudah meskipun sudah meninggalkan Unpad begitu, tetapi masih tetap ada dalam kekeluargaan Unpad, ya, tidak meninggalkan. Nah, sekarang kita berkumpul di sini dengan para dosen, kemudian juga ada tenaga kependidikan, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Sungguh ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Setelah dalam bulan Ramadan kita ditempa begitu ya, menempa diri dan kemudian mendekatkan diri kepada Ilahi Rabbi, dan kita berharap bahwa tempaan yang dalam bulan Ramadan ini akan betul-betul dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita menerima tempaan yang besar ini begitu. Apa yang kita harapkan tentu saja dari tempaan ini kemudian muncul rasa kedekatan, keimanan, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah yang kemudian harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berada dalam lingkungan Departemen Akuntansi yang penuh persaudaraan, ini sungguh suatu nikmat karunia dari Allah yang tidak terhingga. Karena sesungguhnya berada di dekat orang-orang atau di dekat saudara-saudara kita
seiman, yang soleh, yang bertakwa, itu adalah karunia dari Allah yang sangat besar. Dan dengan menempa terus persaudaraan ini, kemudian menguatkan, tentu saja diaktualisasikan dalam karya bakti di dalam institusi, begitu, maka kita harapkan kemudian ini akan berdampak ya bagi institusi maupun bagi manfaat yang besar bagi masyarakat. Itu yang kita harapkan dari tempat ini. Yang kedua adalah rasa kita bersyukur bahwa sampai dengan saat ini kita dalam cobaan pandemi yang sedemikian rupa sudah 1 tahun kita alami, dan ini betul-betul ujian dari Allah untuk membuktikan bahwa betapa besar kekuasaan dari Allah dan betapa kecil arti kita sesungguhnya apabila tanpa ada pertolongan dari rahmat Allah. Sesungguhnya dengan cobaan ini kemudian kita menjadikan diberi kesadaran yang lebih, dan kemudian dapat membukakan peluang-peluang baru, cara-cara pembelajaran baru, yang itu adalah kita mendapat hikmah yang baik dari ujian ini, dan mudah-mudahan kita bersama dapat melewati ujian ini sebagai suatu masyarakat, sebagai suatu bangsa, agar kita mencapai pemahaman keilahian yang lebih baik dan sungguh akan merendahkan lebih diri kita dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam kesadaran ini. Jadi rasa syukur dan sabar itu yang kemudian mudah-mudahan akan menuntun kita semua ke dalam karya bakti yang bermanfaat bagi institusi, bagi masyarakat, dan menguatkan ukhuwah kebersamaan kemasyarakatan kita. Hatur nuhun kepada Pak Dr. Aam Amiruddin yang sudah hadir bersama kita, kepada para senior, kawan-kawan yang akan menjadi keluarga selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof. Dodoy atas sambutannya dan wejangannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke acara siraman rohani oleh Bapak Ustadz Dr. Aam Amiruddin. Sebelumnya saya akan bacakan dulu riwayat hidup dari Pak Ustadz Aam, dan saya kira Bapak Ibu juga sudah mengenal beliau. Beliau sering sekali menjadi narasumber di sejumlah stasiun TV swasta, ya, di RCTI, TV One, dan lain-lain. Dan jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, beliau adalah alumni kita, ya, alumni UNPAD, lulusan program Doktor Ilmu Komunikasi dari UNPAD, ya tadi, dengan alhamdulillah predikatnya yudisiumnya cum laude. Kemudian juga beliau rajin menulis buku, ya, ada 28 karya ilmiah. Ya, di antaranya adalah terjemahan Al-Quran kontemporer Al-Mu'azir, Insya Allah Sakinah, dan lain-lain. Jadi banyak sekali karya-karya beliau, ya, dalam bentuk tulisan. Dan beliau juga dosen tetap pada program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Itu riwayat singkat dari Bapak Ustadz Dr. Aam Amiruddin. Mangga Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Apunten waktunya sampai jam 17 Pak Ustadz. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 20 menit. Mangga Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf. Ada salah teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, Ibu Profesor Dr. Nunui Nur Afiah. Luar biasa di FE ini banyak profesor-profesor dari kalangan ibu-ibu ya, didominasinya luar biasa sekali. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Departemen Akuntansi, Ibu Profesor Dr. Ilya Afianti. Luar biasa juga ini ya. FE itu saya katakan banyak sekali profesor dari ibu-ibu. Dan yang saya hormati sesepuh para guru besar di sini yang saya karena juga dari Unpad, pokoknya kalau Unpad minta saya nggak pernah bisa nolak. Entah berapa fakultas sejak Ramadan sampai sekarang. Jadi Unpad kalau minta fakultas apapun tidak bisa saya tolak gitu. Karena masa ke alma mater nolak kan itu teh pamali ya kan. Apalagi yang mintanya sekaliber Ibu Profesor Ilyas, sekaliber Ibu Profesor Nonoy. Wah, dosa mun saya sampai nggak bisa teh. Dan gitu sama saya digeser-geser programnya supaya bisa hari ini. Atur nuhun, Pak Ya, atur nuhun atas kepercayaan. Sami-sami hatur nuhun atas kepercayaan dari Bapak, Ibu, para guru besar, khususon keluarga besar di Departemen Akuntansi. Izinkan saya tidak bermaksud menasehati, tapi ini merupakan bagian dari watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, kita saling mengingatkan. Sesuai yang dimintakan oleh panitia, tema kita adalah memaknai, ini ada sedikit catatan untuk supaya saya bicaranya tidak kesana kesini. Memaknai silaturahmi saat pandemi. Kalau kita lihat Al-Quran, Ibu Bapak yang saya muliakan, guru-guru saya yang saya cintai, ternyata di dalam Al-Quran manusia itu dipanggil dengan 4 nama. Untuk menggambarkan bahwa manusia itu sudah ditakdirkan tercipta berbeda. Contoh, Ibu Bapak bisa lihat surat Al-Kahfi. Di situ manusia dipanggil dengan Al-Bashar. Ketika bicara Bashar, manusia itu bicara. Allah itu berfirman bahwa manusia akan menerima atau tidak bisa menolak gen dari nenek moyangnya. Ini menggunakan kalimat Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, aku itu menerima gen dari nenek moyangku. Jadi ada anggapan Ibu Bapak bahwa yang namanya Nabi itu ini pengaruh dari keyakinan agama sebelumnya. Jadi yang namanya Nabi itu setengah manusia setengah Tuhan. Jadi beredar, oh Muhammad mah kan dia ada unsur Tuhan gitu. Jadi mirip keyakinan agama lain. Biasa pasti ada saling mempengaruhi dalam hal keyakinan. Tapi kemudian Allah turunkan surat Al-Kahfi. Qul, jawab Muhammad, klarifikasi oleh kamu, innama ana basyarum mithlukum. Aku sama seperti kamu. Kamu punya ayah, punya ibu, saya juga sama. Kamu punya kakek, nenek, saya juga sama. Nah, makanya di dalam kajian tafsir, misalnya di tafsir Ibnu Katsir diungkap, ini isyarat bahwa manusia itu mau nabi, mau kita sama saja, menerima gen dari nenek moyangnya. Makanya kalau ada yang bilang, Neng, baca surat Maryam, ameh gelis, orang Garut kan suka gitu, ameh gelis. Mungkin itu gelis perilakunya. Dari gelis itu makan gimana gennya. Makanya ibu bapaknya demes, kaki neneknya demes, ujung-ujung anak itu bangir di mana kan gitu. Jadi
aneh gitu ujug-ujug, tapi mungkin maksudnya meureun geulis kalakuanana. Sok baca surat Yusuf ameh kasep di mana ibu bapakna ya kulitnya sawo matang busuk, nini akina sawo matang busuk, masa anaknya ujug-ujug jadi kuning langsat, di mana? Nah itu mau tidak mau kita harus terima. Makanya kita harus terima sekiranya ada gen yang kurang bagus dari nenek moyang kita. Apakah itu hipertensi, apakah itu diabetes, apakah itu asma, ya sudah ada. Itu mah yang Allah takdirkan pada kita, terima saja. Nah itu basyar. Yang kedua, ibu bapak, guru-guru saya yang saya muliakan, manusia dipanggil dengan Bani Adam. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Bani Adam itu kan pasti cerita tentang mengingatkan sejarah kehidupan Nabi Adam. Makanya kalau Bani Adam itu untuk menunjukkan historis manusia, bahwa kita dalam kehidupan itu tidak bisa lepas dari sejarah perjalanan. Setiap orang itu punya perjalanan sejarah yang berbeda-beda. Kita punya 3 anak, sejarahnya beda-beda. Anak pertama masih ngontrak, sejarah nate. Anak kedua, alhamdulillah udah punya rumah di ujung Berung, tapi 14 tahun deui nyicil. Anak ketiga, alhamdulillah 5 tahun deui nyicil teh. Sejarahnya. Nah, ibu bapak, jadi kita punya 3 anak saja sejarahnya berbeda. Bahkan anak kembar identik saja sejarahnya berbeda. Nah, yang ketiga, Allah menyebut manusia dengan istilah al-insan. Ini dimensi psikologis, makanya kalau ayat tentang manusia menggunakan insan, pasti bicara sifat, karakter, tabiat. Contoh, di Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Insan, di situ menggunakan kata insan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta keluh kesah. Bukankah keluh kesah itu sifat, tabiat, psikis manusia? Karena ada juga orang yang tidak keluh kesah. Idza masahu syarru jazua, ada orang yang kalau ditimpa kesulitan gampang putus asa. Wa idza masahul khairu manua, sekalinya dia diberi kenikmatan dia lupa diri. Nah, itu kan kaitannya dengan tabiat, karakter, sifat. Nah, itu dimensi psikologis. Nah, tentu saja psikis manusia tidak bisa lepas dari historisnya. Kemudian yang keempat, manusia dipanggil dengan Anas untuk menggambarkan dimensi sosiologis. Bahwa yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari sosiokultural di mana dia hidup. Makanya ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan manusia antar manusia seringkali disebut dengan Anas. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dari 4 konsep tentang manusia yang dijelaskan di Quran, ada Bashar, ada Bani Adam, ada Al-Insan, ada Anas, ini menunjukkan bahwa manusia itu memang tercipta berbeda. Tercipta berbeda. Lalu di mana posisi silaturahmi? Silaturahmi itu artinya bersatu dalam keberagaman. Jadi yang namanya silaturahmi bukan berarti kita harus sama, tetapi kita bersatu dalam keberagaman. Seperti bersatunya warna dan perbedaan bentuk dalam sebuah lukisan. Jadi yang dimaksud dengan silaturahmi itu bagaimana kita bisa memetakan setiap bentuk, warna, rupa dalam sebuah harmoni. Kenapa gambar itu indah? Ya karena di situ ada warna yang berbeda, ada bentuk yang berbeda. Kenapa pelangi itu indah? Karena warnanya beda-beda. Makanya tadi ayatnya dibacakan begitu indah, ya. Saat tadi pembukaan, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintah Allah agar dihubungkan. Jadi tugas kita bukan menyamakan, tapi mengharmonikan.
Jadi yang namanya ukhuwah itu bukan berarti menyamakan, tetapi mengharmonikan. Jadi ada yang bisa ada irisan yang sama, tapi untuk irisan yang berbeda diharmonikan. Karena walau bagaimanapun manusia tercipta memang sunnatullahnya berbeda. Disitulah kenapa kita butuh silaturahmi. Karena silaturahmi itu silah artinya merajut, menjalin, menghubungkan. Rahmi artinya cinta kasih. Jadi silaturahmi itu merajut, merawat cinta kasih agar eksis, berkembang, mencapai perdamaian dan keselamatan. Jadi kita ini butuh silaturahmi karena memang kita tercipta berbeda. Cara berpikir kita berbeda. Sejarah perjalanan hidup kita berbeda. Kadang kepentingan kita juga berbeda. Nah, bagaimana di tengah perbedaan itu dijembatani dengan sebuah kata yang namanya cinta, rahmi. Nah, sebenarnya kalau kita bedah lagi, kalau kita lihat, rahmi itu diambil dari kata rohmah. Rohmah itu artinya cinta Allah yang tiada ujung, tiada akhir. Cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Kalau kita lihat di dalam surat ke-39 ayat 53, yang namanya rahmah itu cinta Allah yang menyebabkan dosa kita diampuni. Jadi silaturahmi itu artinya kita mencintai saudara kita dengan memaafkan hal-hal yang mungkin tidak kita suka gitu. Makanya silaturahmi yang paling bagus itu kepada siapa? Kepada orang yang tidak kita suka. Kalau saya nggak begitu suka ke si fulan, nah pahalanya lebih besar. Ya kalau saya kan pengagumnya Prof. Nunui, saya pengagumnya Prof. Ilya, silaturahmi dengan beliau mah nggak ada tantangan. Tapi kalau saya nggak suka sama orang itu, seseorang saya nggak suka gitu perilakunya. Tapi saya bersilaturahmi dengan dia, itu nilai lebihnya. Kenapa? Karena saya memaafkan bagian yang saya nggak suka. Kalau kita punya mertua yang bagus, yang baik, soleh, ya silaturahminya berpahala. Tapi kalau mertuanya pika sebelin, pika kehelen, tapi kita tetap baik, nah itu silaturahmi, Bapak Ibu. Makanya silaturahmi itu kata rahmi itu, di mana kasih sayang Allah yang menyebabkan dosa kita diampuni, itu rahmi sebenarnya. Jadi kalau silaturahmi itu membangun tali kasih dengan kita memaafkan bagian yang tidak kita suka dari orang itu. Makanya katanya silaturahmi yang paling bagus, bukan paling bagus, yang paling besar pahalanya kepada orang yang tidak kita suka. Kalau silaturahmi kepada yang kita suka, yang kita kagumi kan, ya nggak ada tantangan. Tapi kalau kepada orang yang tidak kita suka, nah tadi ayatnya dibacakan tadi, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةِ. Mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, puncak dari silaturahmi bukan memaafkan, membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi gini, memaafkan mah apa ya? Yaitu prestasi ya. Tapi kalau sudah membalas keburukan dengan kebaikan, itu di atas permaafan. Itu di atas permaafan. Ibu bapak yang Allah muliakan, nah jadi bersatu dalam keberagaman dengan silaturahmi, ini ada 3 wilayah silaturahmi. Pertama silaturahmi diniyah, silaturahmi ubudiyah, silaturahmi watoniyah. Silaturahmi diniyah, fitrah untuk menjaga persaudaraan berbasis keimanan. Jadi Bapak Ibu, kita sesama mukmin ya merasa lebih dekat. Ketika saudara-saudara kita sesama Kristiani secara iman ya merasa lebih dekat. Itu kan fitrah sebenarnya. Jadi kita merasa lebih dekat dengan sesama seiman, itu fitrah. Itu namanya silaturahmi diniyah. Gitu. Seperti halnya saudara-saudara kita yang beragama Hindu dengan yang agama Hindu lagi, pasti secara keimanan lebih dekat. Ngobrol keberagaman lebih nyambung. Kan gitu. Karena istilah-istilah yang mereka pakai pasti punya irisan yang sama. Nah, umat Kristiani dengan umat Kristiani, dia punya silaturahmi diniyah berbasis keimanan.
kita juga umat Islam dengan umat Islam punya silaturahmi diniyah, silaturahmi yang berbasis pada keimanan gitu. Nah, makanya Islam melarang memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. La ikraha fiddin, kamu tidak boleh memaksakan agamamu kepada orang lain. Kenapa? Karena masing-masing punya fitrah keimanan yang diyakininya. Kemudian yang kedua, silaturahmi ubudiyah, fitrah untuk menjaga persaudaraan dalam peribadatan. Sejujurnya kita merasa nikmat sholat berjamaah, sholat ini berjamaah, umroh, haji. Nah, itu kaitannya dengan persaudaraan dalam peribadatan. Nah, yang punya persaudaraan dalam peribadatan kan bukan hanya kita. Saudara-saudara kita yang beragama lain juga sama. Beliau-beliau itu punya rasa kenikmatan saat di gereja bareng-bareng ibadah. Umat Hindu mereka merasa nikmat dengan sesamanya saat beribadah. Umat Islam merasa nikmat dengan sesamanya saat ibadah. Itu silaturahmi ubudiyah. Nah, makanya ada konsep dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, untukmu ibadahmu, untukku ibadahku. Nah, artinya apa? Fitrahnya ya mau tidak mau ada satu kelompok-kelompok yang merasa dekat karena sama-sama satu peribadatan, sama-sama satu keimanan gitu. Nah, yang ketiga adalah silaturahmi watoniyah. Fitrah untuk menjaga persaudaraan dengan tali kesukuan atau kebangsaan. Sami-sami orang Garut, beda ngobrol nanti. Ya kan gitu. Sami-sami orang Sunda, beda kan lebih nyambung hari nanti. Nah, ketika saudara-saudara kita sesama suku yang lainnya, ya merasa dekat, merasa akrab, merasa nyaman bercanda, itu kan namanya silaturahmi watoniyah. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, guru-guru saya yang saya cintai, jadi dalam konsepsi Islam, silaturahmi itu sebenarnya luas. Kita seringkali mengartikan silaturahmi itu sasalaman gitu. Ya, kurang silaturahmi sasalaman maksudnya. Silaturahmi, sebenarnya silaturahmi itu sebuah konsep yang luar biasa. Jadi ada silaturahmi, pertanyaannya gini, apakah yang berbeda agama sesama mereka silaturahmi juga? Ya, silaturahmi juga. Saudara-saudara kita yang sesama Kristen, mereka bersilaturahmi, membangun tali kasih berdasarkan keimanannya, berdasarkan ritualnya. Nah, gitu. Lalu di mana irisan kita yang beda agama? Irisannya dalam silaturahmi watoniyah, kebangsaan, kesukuan. Bapak Ibu, jadi sebenarnya kita lihat bahwa yang namanya silaturahmi itu suatu konsep yang sangat luas cakupannya. Dan intinya adalah di situ ada tali kasih, di situ ada ikatan cinta. Dan kita tahu cinta itu bisa membuat yang rumit jadi sederhana, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat. Makanya ada lagu Robbie Williams, Let Love Be Your Energy, katanya kan gitu. Jadi dengan cinta itu, suatu yang rumit jadi sederhana, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat. Ya. Kalau ibu masak, selalu dibilangin sama anak-anak, ih mama enak, itu teh belum tentu enak, tapi karena cinta. Ku cinta mah, teu enaknya jadi enak. Makanya ibu seringkali karena buat anak-anak, tapi enak pas masak, teman-teman ibu mah nyebutkan tuh enak kan gitu. Nanya sayur lodeh nanti menit enak, cek anak-anak mah enak. Kenapa? Ari anak-anak mah menerimanya dengan cinta. Makanya Bu, kalau ibu selalu dipuji ku suami, mama makanannya meni enak, mama makan din enak-enak teuing eta teh Bu, eta mah kulantaran cinta jadi asa enak gitu ya. Makanya kayak kita kan anak kayak apapun, meni budak teh meni geulis. Kalau anak sendiri mah cantik, anak sendiri mah kasep. Cek batur teh kasep naon juga gitu. Ya, yang bikin kasep tuh karena cinta. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu gambaran. Nah,
Sekarang kita akui berada dalam situasi pandemi, ya. Dan memang tadi Ibu Dekan sudah menyinggung bahwa pandemi itu sebenarnya menunjukkan betapa kuasanya Allah dan betapa lemahnya kita. Kita tahu bahwa pandemi ini terjadi di akhir 2019, ya. Sekitar bulan Desember. Bapak Ibu, mohon diluruskan kalau saya salah. Saya tuh penasaran. Saya baca sejumlah analisa tentang kajian-kajian yang bersifat futuristik kan gitu. Di bulan Juli, Agustus tidak ada seorang pun yang akan memprediksi terjadi pandemi yang begitu dahsyat. Ya, tolong luruskan saya kalau salah. Dari yang pembacaan saya terhadap sejumlah jurnal yang sifatnya futuristik aja gitu ya. Futuristik iseng aja ya. Iseng bari serius teh gini. Iseng coba. Kehebatan manusia memprediksi apa gitu. Paling yang saya temukan sebuah acara Bill Gates pernah menyinggung bahwa sebenarnya senjata yang paling berbahaya itu bukan nuklir, tetapi senjata biologi semacam virus. Tapi kajian ilmiah yang bersifat futuristik bahwa nanti akan terjadi itu ini yang sedahsyat kita alami sekarang, saya tidak menemukannya gitu. Ya karena kelemahan ilmu saya. Tapi itu menunjukkan bahwa memang manusia itu tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, ya. Ternyata dengan virus yang sangat-sangat kecil itu, ya banyak yang mengalami kerontokan secara ekonomi dan politik. Ya. Banyak yang minus, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan. Kemudian musibah demi musibah sepertinya terus bertubi-tubi. Nah, ini sebenarnya kita bisa bareng-bareng berpegangan tangan dengan semangat silaturahmi untuk ikut menghadapi pandemi. Kalau menyelesaikan mungkin terlalu dahsyat ya kata-kata menyelesaikan pandemi. Untuk menghadapi pandemi secara bareng-bareng. Makanya, nah, ada 4 hal dalam silaturahmi ini. Pertama, kita harus saling menguatkan untuk menerima dengan ridho. Saling menguatkan. Terima. Jadi apapun kalau kita kena musibah itu, ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada musibah yang terjadi pada dirimu kecuali di situ sudah Allah takdirkan. Nah, teman-teman sekalian, ibu bapak, guru-guru yang saya muliakan, ternyata silaturahmi itu mengajari kita untuk saling menguatkan, menerima dengan ridho apapun yang terjadi pada diri kita. Kemudian yang kedua, menerima dengan ridho saja nggak cukup. Kita harus beradaptasi dengan musibah, apapun itu bentuknya. Nah sekarang, karena kita sedang menghadapi musibah pandemi, ya beradaptasi dengan pandemi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kecuali mereka berjuang untuk menyelesaikan. Jadi ketika ada satu persoalan yang Allah turunkan kepada kita, kita dituntut untuk beradaptasi dengan musibah alias kita berjuang untuk menyelesaikannya. Dan alhamdulillah kita bisa melewati hal-hal yang tak pernah terfikirkan sebelumnya. Halal bihalal seperti ini kan, sekarang nyaman aja gitu. Dan boleh jadi lebih efisien ya, tidak perlu sewa gedung, tidak perlu menyediakan sewa catering ya kan gitu. Semua bisa menjamu dirinya masing-masing ya kan gitu. Paling modalnya hanya harus pakai bedak aja sih sebenarnya kan gitu. Itu juga yang dibuka kameranya, yang nggak dibuka kameranya pakai baju daster juga mungkin nggak masalah kan gitu. Makanya saya suka bilang kalau di acara ceramah, yang dibuka kameranya terima kasih ya sudah bersedekah, saya bilang gitu. Minimal kan merendandan dulu kan gitu, merenan ya pakai bedak kan lah gitu ya. Karena lebar itu bedak kan, ibu bedak
Terus lipstik kan di pandemi ini kayaknya irit deh, ya kan irit banget kan gitu. Biasanya 3 bulan habis, sekarang kan udah setahun belum habis ya Bu ya. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah kita kan beradaptasi ya. Sekarang kan kita nyaman aja, silaturahmi kayak begini nyaman gitu. Kita mengajar juga nyaman aja kan gitu. Kecuali materi kuliah yang praktikum barangkali ya. Yang materi kuliah non praktikum asa enakan begini. Mahasiswa tingkat kehadirannya juga bagus. Kemudian diskusinya juga, saya merasa diskusinya juga lebih lancar karena mungkin tidak ada psychological barrier, ya kan gitu. Saya kalau langsung berhadapan dengan para profesor nggak bisa ngomong selancang ini, selancar ini. Keringetan segala macam. Sekarang mah nyantai, beda. Kelihatannya cuma kotak-kotak kecil gitu, kotak-kotak kan gitu. Jadi maksudnya apa? Kita beradaptasi. Kita silaturahmi Idul Fitri, silaturahmi keluarga, biasa we cuma, hai, kumaha, gimana kabar? Biasa, ya kan gitu, beradaptasi. Jadi ibu bapak yang Allah muliakan, nah terutama adaptasi belanja ya Bu ya. Ternyata banyak bapak-bapak yang mengatakan, eta istri saya tiap hari kedatangan paket Bu. Ternyata si istri teh gaweana teh ya balanja we dina HP kan gitu. Tapi kan itu contoh sederhana bahwa ya ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Bahwa memang Allah itu ketika memberikan suatu ujian pasti di balik itu ada hikmahnya. Dalam kondisi seperti ini memang ada yang terpuruk secara ekonomi, tapi ada teman saya jadi kayaknya luar biasa. Ya kan gitu. Tadinya mengeluh, aduh orang teh hayang haji tapi can aya rezeki. Aya nama mertuana didaftarkan. Orang tuanya didaftarkan, dia juga daftar, sekali daftar teh genep. Ya tentu ke Percikan Iman Tour and Travel ya, dia kan tahu mungkin travel yang bagus itu kan Percikan Iman. Jadi dia langsung, Kang, saya daftar genep orang ya. Padahal sebelumnya, aduh saya teh pengen Haji Plus berapa ya? Sekian belas ribu dolar ya, mahal sekali. Setelah pandemi ya, setahun saja dia kekayaannya berlipat-lipat. Nah, jadi memang ada yang dapat hikmah seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pertama terima dengan ridho, beradaptasi dengan pandemi. Nah, tadi oleh Ibu Dekan disinggung, jiwa syukur dan sabar. Life is never flat. Hidup tuh nggak datar. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan kami putar antar manusia. Ketika kita ada di bawah, nggak usah khawatir. Jangan putus asa. Roda boleh jadi berputar dan kita ada di atas. Yang sedang ada di atas harus siapkan mental. Boleh jadi roda kehidupan itu akan turun ke bawah. Terus saja muter gitu. Ya. Jadi apa bagi orang beriman tuh? Ajaban di amril mu'min. Apapun yang menimpanya baik. In asobathu sarra'u syakara. Ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia syukur. Wa in asobathu dharra'u sabara. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia sabar. Gitu. Syukur sabar. Kan enak ke kitanya juga. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jiwa syukur dan sabar ini akan makin kuat dengan ikatan silaturahmi. Makanya kan Islam mengajari kita untuk saling menguatkan. Kalau ada yang sakit, kuatkan. Ibu sakit apa? Tifus, Pak. Udah berapa hari Ibu dirawat di sini? Udah 3 hari. Insya Allah Ibu damang, Ibu sehat. Ibu lagi disayangi Allah. Kasih harapan, sembuh, sehat. Jangan, Ibu sakit, tifus. Udah berapa hari Bu dirawat di sini? Udah 3 hari Pak. Kalau tetangga saya meninggalnya hari ke-5, tifus juga sama kayak Ibu. Di Bandung tuh yang meninggal sama tifus udah 7 orang loh Bu. Gitu. Hati-hati aja. Ibu hari ke-3, nah tetangga saya mah hari ke-5. Sama di rumah sakit ini juga. Walaupun benar jangan diomongin. Walaupun benar tetangga saya meninggalnya hari ke-5 tifus, jangan diomongin. Kenapa? Karena kita kudu saling menguatkan. Makanya di surat yang tadi ditulis, saya cantumkan Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanus biru, hai orang beriman, sabar wasobiru, kuatkan kesabaranmu, warobitu, waspada dari bisikan putus asa. Jadi seringkali
keputusasaan itu suka muncul, ya gitu, muncul. Makanya kita dengan silaturahmi itulah saling menguatkan. Nah, kemudian Ibu Bapak, tentu saja manusia itu punya keterbatasan, maka bingkai dengan doa. Silaturahmi yang paling hebat, saudara-saudaraku tercinta, saat kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Itu doa yang terbagus. Saya ketemu teman saya, dari mana? Dari rumah sakit. Kenapa? Itu istri saya sakit. Jadi saya tahu istri teman saya itu sakit. Doa yang paling hebat, saya ketika sholat, saya doakan istri dia. Tanpa dia tahu. Itulah doa yang paling tulus. Jadi doa yang paling tulus itu, bentuk kasih sayang di antara sesama kita adalah mendoakan saudara kita yang kena musibah tanpa dia tahu kalau kita mendoakannya. Gitu. Tapi kita makan kadang-kadang suka gregetnya, gimana istrimu sehat ya? Kan ku orang didoakan dari mana? Nah, jadi kita tuh suka nggak kuat untuk cerita gitu loh ya. Ya kan ku saya didoakan kan gitu. Kumaha sidang tertutupnya lancar itu, alhamdulillah, lancar, alhamdulillah. Ya perbaikan sedikit lah. Nah, nanti sidang terbuka, alhamdulillah. Padahal ku saya teh didoakan oge gitu. Tapi tuh kudu lapor, bisa kejawab kan? Kurang didoakan dari mana? Tiap tahajud saminggu terus-terusan didoakan ku saya. Tak eta teh nggak usah diceritakan ya kayak gitu. Nggak usah diceritakan. Kenapa? Karena sebaik-baik doa ketika kita mendoakan orang lain dan yang didoakan itu tidak tahu. Nah, Pak, Bu, begini ya. Jangan rugi mendoakan orang lain. Ini kalau kita bicara silaturahmi. Kenapa? Kalau saya mendoakan, malaikat mendoakan saya. Misalnya gini, Pak, doakan ya anak saya biar soleh. Saya berdoa, ya Allah, semoga putra-putri sahabat saya. Bu, Pak, kalau berdoa itu Anda nggak tahu namanya, bin lagi nggak apa-apa, dah Allah mah tahu kan, gitu. Nggak usah, ya Allah, teman saya Ahmad bin Faisal, anak pertama Agus Wahyudin, anak kedua Sutrisno, anak ketiga, ya, kan tidak harus ngomong satu persatu kan. Ya Allah, anak-anaknya sahabat saya, sahabat saya teh yang ketemu tadi lah, dah Allah juga maha tahu itu kan gitu. Semoga ya Rob, anak-anaknya jadi anak yang soleh, anak-anak yang membanggakan orang tua, anak-anak yang menjadi jariah untuk orang tuanya. Bu, saya ngedoain anak orang lain. Tahukah, di atas kepala saya ada malaikat yang mengatakan amin. Ya Allah, kabulkan doa orang ini, berikan kepada orang ini kebaikan sebagaimana dia mendoakan kebaikan kepada orang lain. Jadi ternyata kalau kita mendoakan orang lain, malaikat ngedoain kita. Jangan, hari kamu itu ngedoakan anaknya si fulan, anak batur didoakan, anak sorangan gitu soleh. Nah itu keliru cara berpikir gitu. Sering-seringlah mendoakan orang lain, biar malaikat yang mendoakan kita. Gitu. Ya itu memang adanya di hadis qudsi. Ibu bapak yang punya buku Arba'in Nawawiyah, 40 hadis sahih. Nah di situ ada. Kalau kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita. Nah, makanya kalau ada orang yang titip doa sama kita teh kudu semangat. Oh iya, apa yang bisa saya bantu? Kang, doakan saya ini. Ya, insya Allah sama saya didoakan. Sok, doakan yang tulus. Malaikat mendoakan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini silaturahmi dalam suasana pandemi. Bagian terakhir, menjaga spirit Ramadan dengan silaturahmi yang diwujudkan dalam 3 kesolehan. Kesolehan vertikal, kesolehan sosial, dan kesolehan intelektual. Kesolehan vertikal adalah kesolehan yang bersifat private. Makanya ada yang menyebut kesolehan private. Ada yang menyebut kesolehan individual. Ya, gitu. Nah, kita sebut dengan kesolehan yang langsung vertikal kepada Allah. Intinya cuma satu. Jaga keikhlasan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Semata-mata karena menjalankan agama. Yang harus diwaspadai, Ibu Bapak, guru-guru saya yang saya muliakan, ini yang harus diwaspadai sekarang ini. Coba perhatikan, dengan adanya platform, apakah itu Instagram, YouTube, itu kadang-kadang urusan ibadah private di upload di IG gitu, dipoto tah si Quran tilu numpuk. Alhamdulillah, selama Ramadan ini hamba bisa khatam 3 kali. Terima kasih ya Allah atas pertolonganmu. Terus diupload di IG, naon sih maksudnya? Sok. Itu saya mah bersyukur sama Allah. Persoalannya itu kan ibadah private, hanya kita dan Allah saja. Ya. Alhamdulillah Ramadan ini tarawih tidak bolong-bolong, full tarawih, full baca Quran, full duha. Alhamdulillah ya Allah. Emang ada tulisan Alhamdulillah ya Allah? Pertanyaannya, perlu nggak sih ibadah private dimasukkan dalam Instagram atau YouTube? Yang paling parah dimasukin dalam status WA. Alhamdulillah, udah khotam hari ini. Coba Bu, Pak, hari Ibu Bapak mah ya bacanya jurnal terus ya, saya nggak pernah lihat status orangnya. Hari saya mah mungkin nggak ada kerjaan, Prof. Nggak ada kerjaan, jadi sok status batur teh sok dibacaan ku saya teh. Naon statusnya hari para guru besar dan teman-teman dosen mah juga macam jurnal terus ya kan gitu. Scopus Q1, Q2, Q1, wah gitu. Saya mah meureun nggak ada kerjaannya Bu, sampai saya tahu mana IG sok pamer ibadah gitu ya. Dan sebenarnya kan kalau mau umroh tulis we di WA, sahabat doakan saya dan keluarga akan ke tanah suci. Kan minta doa, bukan ini mah di foto tah si apa ke beres-beres teh gitu. Waktunya packing, gitu. Jadi waktunya packing teh ditulis, waktunya packing. Udah gitu teh apa? OTW bandara, gambar yuk bus, OTW bandara, kan gitu, ya kan, gitu. Begitu naik pesawat langsung, ya kan, labaik Allahumma labaik, kan gitu. Gambar pesawat gitu. Jadi maksud saya teh, Ibu Bapak, itu kan hati-hati itu teh ibadah private yang kadang merusak. Kan ada ayat yang mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak amal solehmu itu. Makanya saya cantumkan kalau ibadah private itu ayatnya ini nih, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Semata-mata karena menjalankan agama saja. Semata-mata menjalankan agama. Hati-hati, platform yang ada sekarang kadang-kadang membuat ibadah vertikal kita, ibadah private kita itu rusak hanya karena dipamerkan. Yang paling parah, aneh kalau tidak ada yang like gitu kan. Gini, alhamdulillah sudah khatam Al-Quran 3 kali, mending gak ada yang komen, gak ada yang like. Kok view-nya dikit sih? Nah, itu kabayang tuh sama ibu, kok view-nya dikit sih? Nah, gitu. Ayah kenapa ya? Kok view-nya dikit gitu? Ayah, kenapa ayah mending gak ada yang like? Ayah like atau ayah? Nah, si suaminya disuruh nge-like kan gitu. Anak-anaknya disuruh, ade teteh like mamah tah. Nah, di like atau tiluan suami, anaknya 2 nu nge-like teh. Jadi mun ayah gak nge-like tuh asa teh abdol itu teh. Tabu, mohon izin, ini makanya ayat yang saya cantumkan itu kalau ibadah private vertikal, makanya ibadah vertikal itu kata Nabi sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang pasti ditolong Allah pada hari kiamat. Tahu siapa salah satunya? Rajulun khalian fafadat aina. Orang yang berdua-duaan ibadah dengan Allah hingga meneteskan air mata. Nyaris tidak ada yang tahu bahwa dia menangis di hadapan Allah ketika orang-orang tidak menyaksikan. Jadi kalau ibadah private itu namanya juga private, Bu. Benar-benar harus
kita dengan Allah gitu. Usahakan gitu ya. Nah, yang kedua adalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu banyak sekali penjabarannya. Saya ngutip satu hadis saja. Idmanu lisittan min anfusikum adman lakumul jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lakukan 6 perkara, aku jamin kamu masuk surga. Kenapa ya jamin masuk surga? Karena dahsyat sekali. Usduqu idza haddatstum. Jujur kamu. Jujur. Wa'ufu idza wa'adtum. Penuhi janji. Wa'adu idza tumintum. Tunaikan amanah kamu. Amanah kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai dosen, sebagai ASN, sebagai karyawan, tunaikan amanah. Nah, wahfadhu furujakum, jaga kehormatan. Kehormatan kita sebagai suami, kehormatan kita sebagai istri, kehormatan kita sebagai mahasiswa, kehormatan kita sebagai dosen, kehormatan kita sebagai profesional. Itu kalau kita jaga marwah dan kehormatan kita, ya. Artinya menjaga kehormatan institusi itu tuh sebenarnya pintu surga, ibu bapak sekalian, ya. Jadi bukan mencari kehormatan dalam arti orang supaya hormat sama kita, bukan itu maksudnya. Bahwa saya sebagai dosen ya saya harus menjaga ucapan dan perilaku saya sebagai dosen gitu. Saya sebagai ayah, saya harus jaga martabat dan kehormatan saya sebagai ayah. Kudu kumata ayah teh. Saya sebagai anak, saya harus jaga kehormatan dan martabat orang tua saya. Nah, jadi yang dimaksud dengan menjaga kehormatan bukan berarti supaya orang menghormati kita, bukan. Tetapi marwah kita, kelakuan kita dijaga demi menjaga martabat dan kehormatan orang lain. Jadi ketika kita menjaga kehormatan diri kita, tidak mencederai lembaga, tidak mencederai rumah tangga, tidak mencederai status kita sebagai kepala keluarga, tidak kita cederai. Nah, itu kesalehan sosial, Ibu Bapak. Jaga pandangan. Jangan sampai kita memandang itu selalu dari sisi negatif. Tapi jaga pandangan kita selalu positif, konstruktif, solutif. Jadi orang yang punya kesalehan sosial itu melihat satu persoalan itu selalu dari kacamata positif, konstruktif, solutif. Gitu. Ini ada satu contoh yang sangat indah sekali, bagaimana Nabi ketika menegur sebuah kesalahan. Ini contoh. Satu saat Nabi bertemu dengan seorang sahabat yang miskin banget. Saking miskinnya mengundang perhatian Nabi. Karena memang kalau ingin jadi pusat perhatian memang harus ekstrim. Kalau miskin banget. Kalau bodoh banget kan gitu. Kita kan kenal dengan 2 tipe mahasiswa. Nu bodoh pisan, nu pinter pisan. Nah, jadi memang kalau ingin dikenal itu harus ekstrim. Nah kan gitu. Nabi melihat orang yang melarat banget. Saking melaratnya Nabi bertanya, kenapa kamu mengalami kondisi ini? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, saya mengalami kondisi ini karena doa saya. Nabi bertanya, emang kamu suka berdoa apa? Jadi orang itu melaratnya luar biasa. Sampai dalam bahasa Arab itu dikatakan seperti seekor ayam yang tidak berbulu. Itu istilah dalam bahasa Arab. Kalau orang itu sengsara banget, disebut seperti seekor ayam yang tidak berbulu. Ayam bugil begitu. Ya, gitu. Itu ayam buluan. Berarti sengsara pisan tah. Ternyata orang itu punya alasan. Ya Rasulullah, saya minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang paling melarat, jadikan aku orang yang paling sengsara, dan jadikanlah kesengsaraan ini sebagai pintu surga saya. Jadi ternyata orang itu begitu self-confidence, percaya diri bahwa saya sengsara karena doa saya. Ya Allah, jadikan aku orang yang melarat, jadikan kemelaratan ini sebagai pintu surga saya, ya Allah. Coba bayangkan Bu, ya, dia mah untuk melarat saja berdoa, kan gitu. Gitu. Mendengar jawaban gitu apa? Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan doa yang lebih bagus dari itu? Kebayang gak sama ibu bapak? Nabi tidak mengatakan, hah, doa nanti menibutut-butut, tapi nggak tuh hari kamu mikir atuh, nah nggak gitu.
Jadi Nabi tidak menghinakan, Nabi tidak menistakan, tapi Nabi memberikan solusi. Maukah aku tunjukkan doa yang lebih bagus dari itu? Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa yang lebih bagus dari itu. Maka Nabi mengajarkan, turunlah Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kamu doa aja ini. Ya Allah, beri kami bahagia dunia, beri kami bahagia akhirat. Jauhkan kami dari azab. Nabi tidak menghinakan orang itu. Itu contoh pandangan yang positif. Jadi kita bukan menghinakan, tapi kita memberikan solusi. Banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh bagaimana akhlak Rasulullah. Beliau selalu memandang dari sisi positifnya. Ya kan? Gitu. Dan jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan. Bapak Ibu, ini kesalehan sosial yang harus kita bangun dengan jiwa silaturahmi. Jujur, penuhi janji, tunaikan amanah, jaga kehormatan, jaga pandangan, jangan negatif, jangan konstruktif, jangan melihat sisi buruknya saja, coba sisi yang positif. Dan jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan. Yang ketiga adalah kesalehan intelektual. Berarti kita harus selalu berjuang untuk meningkatkan kapasitas ilmu kita sesuai pada bidangnya masing-masing. Karena Nabi mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Bila suatu urusan diserahkan kepada yang tidak punya kompetensi, tunggu kehancuran. Jadi semua orang harus berjuang untuk terus menggali ilmu sesuai dengan wilayah keilmuannya masing-masing. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak ada yang tetap di muka bumi ini selain perubahan. Karena substansi kehidupan adalah perubahan. Namun di tengah perubahan ada yang harus selalu tetap, yaitu menjaga silaturahmi. Status sosial boleh berubah. Apapun boleh berubah. Yang tidak boleh berubah itu tetap menjaga silaturahmi. Gitu. Semua yang hadir di sini bisa berubah. Ya. Nanti ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, tapi tetap silaturahmi. Gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang bisa saya sampaikan, memaknai silaturahmi. Mohon maaf, banyak kekurangan, banyak yang harus disempurnakan, tapi saya tidak khawatir karena banyak guru-guru saya yang hadir di sini untuk menyempurnakan, menambahi hal-hal yang sekiranya harus ditambahkan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi pada Bapak Moderator. Mangga, Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz Aam. Tadi saya mendengar dan garis bawahi bahwa memang manusia itu tercipta secara berbeda ya Pak Ustadz ya. Ada berbeda secara biologis, historis, psikologis maupun sosiologis. Dan tadi juga Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa ruh dari silaturahmi itu selama masa pandemi itu kita terima dengan ridho, beradaptasi dengan pandemi, kemudian mengasah jiwa sabar dan bersyukur, dan dibingkai dengan doa gitu ya Pak Ustadz ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz Aam. Mohon izin Pak Ustadz, ada tanya jawab ya, kurang lebih 20 menit. Pak Ivan, Ya. sebaiknya jangan tanya jawab dulu, pengayaan dulu dari guru-guru saya yang hadir di sini. Oh iya, mangga. Pengayaan. Mangga, Jangan kalau jawab, gitu kita pengayaan. Iya, mangga. Kalau gitu kita kasih kesempatan ya buat Prof. Nunuy, Prof. Ilya, kemudian sini juga ada Prof. Winwin juga ada, kemudian ada Prof. Ida juga ada di sini, kemudian ada juga Prof. Wahyudin, Ibu Sri Hadi, itu senior-senior saya, guru-guru saya Pak Ustadz. Mangga dari Bapak Ibu yang lain juga dipersilahkan.
Atau mungkin dari Kalau Bapak Ibu yang profesor mah profesornya profesor akuntansi atau Pak Ustadz. Jadi kita masih harus banyak belajar dari Pak Ustadz. Jangan pengkayaan dari kita nanti jadi pemiskinan justru. Barangkali Pak Jumarma bisa ada pengkayaan. Kang Jumarma mangga kok Kang. Mana Kang Jumarma teh? Ya, boleh Kang Ivan. Ya, Pak Jumarma masih mute. Oh, masih mute. Atas parantos dibuka. Iya, sok Pak Jumarma. Kang Jumarma masih mute. Bah, ayeuna nembe. Mangga lajengkeun sami isin da. Kang Jumarma, setuju nggak dengan saya? Janten, kalau ketika kita mau memasuki bulan Ramadan ya, rata-rata kita itu baik secara individual maupun di keluarga begitu, juga di tengah-tengah umat ya, di masjid, di tempat pengajian dan lain sebagainya. Itu tema kita itu selalu bagaimana kita menyiapkan bulan Ramadan, memasukinya dengan sebaik-baiknya agar dapat melakukan ibadah-ibadah yang terbaik. Bahkan kita di situ selalu memperbaiki janji ya, bahwa di bulan Ramadan itu kita inginkan bahwa ibadah ini adalah ibadah terbaik yang bisa kita lakukan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Nah, jadi semangat kita teh girohnya saya pisan gitu ya, dan saya kira persiapan seperti ini menjelang Ramadan itu memang baik kita lakukan agar kemudian kita kemudian dengan perencanaan yang baik lalu bisa lebih melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan baik, dengan persiapan yang cukup begitu. Nah, tetapi kemudian bahwa setelah Ramadannya berlalu, bukankah seharusnya ini menjadi trigger atau menjadi satu modal besar satu bulan yang kita pupuk dengan baik ini untuk 11 bulan ke depan kita berjalan secara konsisten, secara istiqomah sebaik yang kita janjikan di bulan Ramadan gitu ya. Setuju nggak Kang Jumarma? Terusnya di dalam bulan kemudiannya tuh kita mulai keteteran ya. Ngaos anu tadina katakanlah bisa lebih rutin, mulai tidak rutin, bahkan kadang-kadang sok kahilapan. Nah, ini menjadi problem kita yang boleh jadi itu berulang begitu dari setiap Ramadan ke Ramadan. Tetapi puisi-puisinya itu kita selalu saja indah. Misalnya, ya Allah, kami tidak mau berpisah dengan Ramadan ini dan pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz ya? Problem ini problem mendasar kalau menurut saya ya. Jangan-jangan kita semua tuh begini gitu ya. Nah, Manawi ada rekan-rekan yang sudah menemukan resep-resep atau solusi-solusi yang sangat baik begitu untuk bisa mengatasi hal ini begitu. Manawi Kang Jumarma, abdi percanten bahwa Kang Jumarma sudah menemukan formula atau resep tuh Kang untuk kelemahan yang kita selalu setiap tahun teh kitu Akang berjanji terus setelah berlalu teh berlalu aja begitu. Nah, kumaha Kang Jumarma bade hoyong terang pengalaman pribados. Persis Prof. Punten pisan ya. Pak Ustad Aam leres pisan eta nu sanggepkeun ku Ibu Nunui teh, Ibu Prof Nunui teh.
nama kenyataan gitu nuju dina menjelang Ramadan. Semangat ya. Siap salami Ramadan, tapi setelah selesai Ramadan dan kita kembali kepada rutinitas gitu seolah-olah tuh. Jadi sepertinya ada bulan Ramadan tuh ada suatu masa yang spesial begitu ya, yang setelah Ramadannya itu kemudian seolah kembali lagi. Jadi setiap Ramadan itu balik deui nol deui gitu kan. Itu jujur itu saya rasakan. Orang pisan Prof Nunuy gitu ya. Iya. Janten sami atuh sapangalaman surah abdi. Hanya saya saja yang merasakan seperti itu. Jadi yang terasa tuh dari tahun ke tahun peningkatan, kalau dikatakan peningkatan kualitas hidup ya, peningkatan kualitas ibadah itu ya karena balik lagi ke nol teh paham. Setuju sekali Prof Nunuy ya, itu yang memang kelihatannya ya saya tidak melihat yang lain, tapi yang secara jujur saya rasakan seperti itu gitu ya. Seolah-olah kalau sudah selesai Ramadan itu ya sudah gitu ya gitu, balik lagi ke yang biasa. Manawi Kang Agus punya pengalaman yang berbeda. Kang Agus, saya percanten Kang Agus Oge adalah salah satu pupuhu senior saya nih. Dulu saya paling takut banget lagi posma teh pangsieuna ku Kang Agus. Nah, galak Kang Agus. Dan sekarang sudah hampir menjadi associate profesornya Kang Pak Ustadz Aam begitu. Saya dengar di angkatan 75 itu gurunya itu Kang Agus. Enggak Kang Agus. Kang Aam punten. Ini guru angkatan 75 nih Kang Agus, bangga. Mohon cenoi aya 2 kategori so. Aya nu dianggap saum itu sebagai training. Aya oge yang merasa terpenjara atau terkekang gitu. Eta mah same sareng rencang nu balik na panginten. Upami sebagai yang pertama sebagai training, yang kedua sebagai apa Kang Agus terkadang yang terpenjara gitu. Oh, yang terpenjara, asal di penjara gitu. Sararasna sapertos eta lawan urang eta manu terpenjara masanes anu diikat teh. Oh. Sanes rencang nu eta sararasna. Iya. Aya oge cenah rindu Ramadan tapi hoyong gara lebaran. Memang upami training mah kedua sertifikasi lebaran teh. Sertifikasi nantinya lulus gitu. Janten mabrur nya Kang Am. Iya. Nah, repotnya memang istiqomah. Mau di akuntansi mah aya konsistensi. Tah pamitos kenging sertifikasi teh teu tiasa konsisten ari tos saum kaditu mah saum sunat lewat kilometer lewat. Nah, eta panginten kada dipupuk deui sapados tiasa istiqomah. Nya ari sifat jalmi mah same wae. Sanaos duka Kang Ama ben orang-orang sami Kang kene gogodanya. Sami. Seueur kene gogoda. Gogoda. Saya kurang mah sekedik melenceng. Tentang istiqomah teh jantan konsistensi teh tapi kada diterapkeun ti akuntansi. Leres. Itunya. Jangan hanya menjadi accounting principle ya. Tapi harus menjadi principle of keimanan kita ya.
konsistensi itu ya. Janten kode etik anu biasa di namanya teh compliance. Iya, Takwa itu kan compliance sebetulnya. Iya. Nah, gitu lah sawios sekedik. Hatur nuhun Kang Agus, sang guru 75. Nah, terbukti ya Kang Jumarma bahwa memang Kang Agus teh gurunya angkatan 75. Sudah certified. Bodor lah. Manawi anu anom ayeuna pengalaman anu anom manawi benten deui aya Teh Furi nih di sini ada Teh Dini Rosdini mangga mewakili nu anom-anom kumaha atanapi sami pengalaman atanapi langkung sae nu anom mah. Karena biasanya kalau lebih muda itu lebih berenergi, lebih kuat dan lebih lebih ilmunya mungkin lebih baik begitu yang muda-muda ini kaum millennials. Mangga yang mewakili millennials ini mana Teh Dini Rosdini? Ya, kumaha pengalamanana anu sae mangga dibagikeun. Terutama yang Ramadan ya Bu Prof. Halo. Iya boleh yang Ramadan yang bagaimana? Kalau saya sih bukan milenial ya. Sebenarnya untuk keikhlasan atau untuk diet supaya begang gitu. Eta betul sekali. Jadi seringkali Pak Ustadz Aam ya nggak tahu ya mungkin mencoba untuk meluruskan niat lah ya. Walaupun seringkali ngecek timbangan hayo sabar itu turun pada ambek gitu sedikit gitu. Cuman ya insya Allah alhamdulillah Ramadan di pandemi ini kedua kalinya memang saya sih pribadi merasakan lebih khusyuk ya, lebih ya lebih enak lah, lebih tenang karena mungkin aktivitasnya kan lebih terkontrol ya untuk sambil pandemi ini kan sambil online masih bisa terkontrol alhamdulillah. Cuman ya itu terkadang banyak lintasan-lintasan niat lain mungkin selain ibadah yang mengganggu gitu. Jadi itu sih kalau pengalaman saya karena saya bukan milenial sih Bu Prof, saya mah tuh baby boomers panggilannya. Jadi ada urusan metabolisme tubuh yang harus saya kendalikan gitu. Jadi mungkin akan ada kendala itu. Iya Pak Ustadz, jadi banyak ya ibu-ibu yang mengatakan itu kumaha sih ongkoh puasa kalau berat badannya naik. Har, ai puasa teh buat ibadah atau buat nurunkan berat badan, begitu Pak Ustadz. Jadi keikhlasannya ini jadi mendua antara untuk ibadah dan menurunkan berat badan. Dunia wal akhirat. Dunia wal akhirat. Dunia wal akhirat. Nah, demikian Pak Ustadz Aam manawi beberapa pengalaman ini ya. Apakah ini disebutnya pengayaan atau sharing atau apa? Mangga, bagaimana sekarang Pak Ustadz melihat fenomena ini semua gitu? Ya, nuhun Prof, luar biasa dari pengalaman tadi itu bagian dari pengayaan. Dan kita semua merasakan hal yang sama sebenarnya. Tadi bukan hanya dialami oleh Pak Agus, oleh Dini, saya merasakan semuanya gitu. Ibu Bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala paham betul sifat kita karena Allah yang menciptakan. Makanya setelah selesai kita melakukan ibadah dan kita harus memposisikan Ramadan itu sebagai training zone, zona latihan. Zona latihan supaya setelah itu kita makin kuat menghadapi kehidupan. Tapi memang diakui manusia itu seringkali ya hilaf, lupa. Makanya di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Nah, ini ayat seringkali disampaikan oleh Nabi setelah selesai melakukan ibadah-ibadah besar seperti saum, haji. Nah, beliau suka mengatakan, jadilah orang yang alladzina yastami'unal qaula
fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Az-Zumar 18. Nah, alladzina yastami'una al-qaul, orang yang mau mendengarkan nasihat. Fayattabi'una ahsana, bukan hanya dengerin, ikuti kebaikan itu. Jadi memang untuk menjaga istiqomah itu kita kudu sering sharing. Seperti tadi Prof. Nunui mengajak, ayo kita sharing. Itu tuh penting sekali. Kita dapat pengalaman si A, si B, si C, lalu yattabi'una ahsana, ikuti yang terbaik. Misalnya, oh Pak Agus punya pengalaman terbaik, nah, kita bisa coba pengalaman itu diterapkan pada kehidupan kita. Oh Prof. Ilya punya pengalaman yang ini, oh untuk kasus ini kayaknya saya ambil. Itu yang disebut alladzina yastami'unal qaul, mendengarkan pembicaraan yang baik-baik, fayattabi'una ahsana, ikuti. Jadi bukan hanya rajin mendengar, ikuti. Nah, jadi dua kata, yastami'un, yattabi'un. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang akan dibimbing oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang berpikiran jernih. Jadi ternyata kalau kita ingin punya pemikiran jernih, katanya kudu banyak mendengar, menganalisa, dan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka pikiran kita jernih, dan Allah akan membimbingnya dengan hidayah. Itu poin pertama untuk istiqomah menurut Az-Zumar ayat 18. Kemudian, menurut surat Asy-Syu'ara ayat 83, untuk istiqomah itu butuh lingkungan yang kondusif. Maksudnya butuh teman untuk saling menguatkan. Makanya supaya setia dengan satu produk, biasanya suka dibuat komunitas-komunitas. Nah, supaya saling menguatkan. Saya tadinya malas sepedahan, tapi sama Pak Ivan, hayu Kang, sepedahan atuh. Pak Agus teh, hayu atuh Kang. Sore Pak Jumarna teh, hayu atuh. Tadina saya malas sepedahan, jadi sepedahan. Itu betapa komunitas kesolehan itu perlu kita bangun. Asy-Syu'ara 83. Ibu Bapak, Asy-Syu'ara ini bagusnya dibaca dari 83 sampai 85 ya, karena bentuk doa ini. Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Wa alhiqni bis-sholihin, dekatkan saya dalam lingkungan orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan saya bahan pembicaraan baik oleh orang-orang setelah saya. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan ya Allah jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, ini doa tuh keren sekali sih sebenarnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Robbi habli hukman, ya Allah beri saya ilmu. Nah, lagi-lagi Ibu Bapak yang saya muliakan, guru-guru saya, ilmu ini tadi ingat yang Az-Zumar ayat 18 ada kata-kata ulaika hum ulul albab. Mereka orang yang berpikiran jernih. Ada kata-kata alladzina yastami'unal qaul, mendengarkan. Ini kan bicara tentang ilmu, mendengarkan, mengikuti, menganalisa. Lalu apa? Di Asy-Syu'ara itu dikatakan Tuhan beri saya hikmah. Hikmah itu artinya ilmu yang diamalkan. Bukan sekadar science just for science, tapi bagaimana ilmu itu bisa membuat kita lebih bijak. Nah, itu hikmah namanya. Jadi dalam bahasa Al-Quran tuh ada ilmu, ada hikmah. Kalau ilmu ya sekedar ilmu gitu. Tapi kalau hikmah itu ilmu yang membuat kita menjadi lebih bijak. Nah, bukan hanya itu. Wa alhiqni bis-sholihin. Dekatkan ya Allah saya dalam lingkungan orang-orang soleh yang mengingatkan saya kalau saya salah, yang menguatkan saya kalau saya benar. Nah, baru masih di wilayah itu waj'al li lisana sidqin, ya Allah jadikan saya bahan pembicaraan baik. Ibu Bapak, tidak mungkin kita jadi bahan pembicaraan baik junior-junior kita kalau kita tidak membangun kebaikan itu. Jadi memang kebaikan itu harus dibangun secara berproses, bertahap, dan butuh waktu. Jadi minimal anak cucu kita itu menilai kita ini kakek yang baik, nenek yang baik, ayah yang baik. Nah itu kan perlu dibangun hari demi hari.
Nggak bisa gitu ujug-ujug kita teh dapat nilai baik di mata anak, nggak bisa. Mungkin dari mulai anak-anak kita masih kecil, kita sering menggendongnya, kita sering membawa mainnya terus sampai dewasa terus. Berarti memang kita menjadi bahan pembicaraan baik itu karena kita menanam kebaikan secara sabar, merawatnya. Finally, waj'alli min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jadi surga yang penuh kenikmatan itu by proses. Melalui apa? Ilmu, melalui keistiqomahan, melalui teman-teman yang soleh. Jadi jangan dianggap sederhana pertemanan. Lalu dari amalan-amalan yang kita rutin lakukan, nah ujungnya surga yang penuh nikmat. Ayat terakhir kaitannya dengan istiqomah. Surat Fussilat ayat 30. Nah ini klimaksnya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah lalu istiqomah. Nah, jadi memang betul Prof, yang susah itu istiqomah. Istiqomah, tapi karena istiqomah itu susah dan bisa kita lewati, ya, imbalannya itu dahsyat. Bukan sepeda ya, kalau sepeda makan karena pertanyaannya gampang jadi hadiahnya sepeda. Ini susah ya kan gitu. Nah, apa? Tatanazzalu alaihimul malaika. Kalau meninggal, ruhnya tersenyum. Tersenyum, bro. Saya yakinlah teman-teman kita semua, ada yang seangkatan, ada yang mungkin mahasiswa kita, adik angkatan, ada kan yang sudah berpulang. Padahal dia lebih muda dari kita. Nah, katanya orang istiqomah itu akan paradoks dengan kelahirannya. Saat kita lahir, kita kan nangis. Brol, orang sadene lahir. Wah, nangis ta. Ayah bunda kita tersenyum. Dokter suster tersenyum. Orang nama nangis. Nah, kalau orang istiqomah mah bakal paradoks dengan kelahiran. Pas meninggal tuh dia tersenyum. Orang hidup akan menangisi. Dikatanya orang soleh, maka orang istiqomah menurut Fussilat tadi, Fussilat ayat 30. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu menyambut ruhnya. Kata malaikat, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga menunggu kamu. Rohnya tersenyum. Ya. Orang hidup menangisi dia, tapi dianya mah tersenyum. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari diungkapkan, Qaddimuni, ruhnya akan mengatakan cepat saya kuburkan. Jadi sebenarnya orang soleh mah kalau meninggal ingin segera dikuburkan karena ruhnya disambut oleh malaikat rahmat. Ruh ya, bukan wajah. Wajah itu tidak jadi ukuran. Ruhnya, hadisnya mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika. Maksudnya kepada ruhnya, bukan kepada jasadnya. Gitu. Nah, jadi imbalannya dahsyat sekali. Kita akan tersenyum saat wafat. Ruh kita tersenyum. Lalu malaikat akan menyambutnya. Nah, sambutannya itu tadi dibacakan ayatnya. Tadi waktu awal kita ceramah pengajian tadi. Apa katanya? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Apa kata malaikat? Selamat, kalian masuk surga karena kalian bersabar, karena kalian istiqomah. Janten Prof, memang istiqomah teh sesah karena memang balasannya senyuman saat berpulang dan ucapan selamat dari para malaikat penjaga surga. Semoga kita semua diberi istiqomah, insyaallah. Kita panginten, nah gitu. Atur nuhun Pak Ustadz Aam. Jadi betul Pak Ustadz. Jadi untuk membentuk kesalehan vertikal, kesalehan sosial maupun kesalehan intelektual itu butuh istiqomah, dan itu tantangannya Pak Ustadz ya. Kadangkala pada saat keemutan kesalehan vertikalnya itu luar biasa gitu ya. Tapi saat
menemukan kebahagiaan justru menurun Pak Ustadz. Seperti itu yang saya pikir butuh istiqomah itu di situ ya. Baik, sudah jam 17.15 gitu ya. Jadi kita inginnya berlama-lama, tetapi waktu juga yang membatasi pertemuan silaturahim di antara kita, keluarga besar Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk selanjutnya mohon perkenannya Pak Ustadz Aam memimpin doa untuk kebaikan kita di keluarga besar Departemen Akuntansi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini diberikan keberkahan untuk kita semua Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ivan. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada guru-guru saya yang hadir semua di sini. Atas perkenannya, atas undangannya saya bisa silaturahmi. Yang kedua, saya mohon maaf, mungkin ada canda-canda saya yang meluluh lantahkan kehormatan. Kalau ada kalimat-kalimat saya menjatuhkan martabat, saya minta maaf, mohon maaf. Dan khususan saya ucapkan terima kasih pada Profesor Ilya yang sudah mengundang di Departemen Akuntansi, Profesor Nunui yang banyak sekali tadi memberikan inspirasi pada kita, dan seluruh guru besar yang hadir di sini, serta Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni. Semoga ini merupakan pertemuan yang mendatangkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya cintai, guru-guru saya yang saya cintai, kita tundukkan kepala kita, hati kita sejenak, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampuni ya Allah segala kesalahan kami. Maafkan segala kekeliruan kami. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua jiwa istiqomah, jiwa teguh, agar kami merasa nikmat berada di jalan-Mu. Dan ya Allah, hantarkan kami dengan jiwa istiqomah sampai kami pulang kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pemurah, ampuni segala kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan ya Allah kedua orang tua kami. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami, pernah sakit demi kebahagiaan kami. Boleh jadi pernah menahan malu demi kebahagiaan kami. Ya Allah, kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas segala kebaikan. Ya Rabb, muliakan kedua orang tua kami. Ampuni kesalahannya. Berikan cinta kasih dan rahmat. Sebagaimana kedua orang tua kami tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Pemberi, karuniakan kepada kami keluarga yang soleh, keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak cucu kami menjadi jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Allah yang Maha Pemurah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang menjadi jariah, ilmu yang menjadi kemaslahatan. Dan ya Allah, jadikan kami orang-orang yang rendah hati saat Engkau menitipkan ilmu kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin cepat atau lambat kami akan berpulang kepadamu. Ya Rabb, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Nuhun Pak Ustaz. Nuhun Ustaz. Mohon Pak Ustadz. Nuhun Pak Ustaz. Nuhun. Bapak Ibu, Jazakallah khairan katsir. Bapak Ibu, sebelum menutup acara ini, mohon perkenankan Pak Ustadz dengan Bapak Ibu untuk foto bersama. Jadi Bapak Ibu yang videonya masih on, mohon perkenan untuk di-on-kan, kita foto bersama untuk kegiatan hari ini. Enggak, yang tadi foto, Bu Prima bisa bantu mungkin? Mangga. Ya, Ibu sama Bu Pau. untuk screenshot di layar pertama 1, 2, 3. Selanjutnya di layar kedua 1, 2, 3. Di layar ketiga 1, 2, 3. Ya, mangga hatur nuhun Bapak Ibu. Enggak, atau nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum Bapak Ibu. Nuhun Ustaz. Nuhun Pak Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi pamit kasadayana.